Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Elsa Putri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada bab ini saya akan membahas mengenai efektivitas dan mutu sekolah. Dalam hal ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian sekolah efektif. Kedua, karakteristik sekolah efektif. Ketiga, model sekolah efektif. Keempat, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, pengertian sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya atau visi, misi, dan tujuannya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Menurut Motoha 2013 halaman 179, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah menawarkan kerjasama yang erat antar sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini berkembang didasarkan pada keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Masuk ke materi yang kedua, karakteristik sekolah efektif. Menurut Mortimer 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Dua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Keempat, penghargaan bagi guru dan staf siswa yang berprestasi. Kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Keenam, dukungan masyarakat sekitar. Ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. 10, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. 11, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain. Dan 13, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Materi ketiga, model-model sekolah efektif. Yang pertama, model tujuan ini. Model tujuan ini berangkat dari ekspresi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai tercapainya sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklarifikasikan sebagai sekolah efektif apabila tercapainya setiap kegiatan mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Model ini berguna apabila outcome sebuah sekolah jelas, terutama yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, iklim pengajaran, dan pencapaian akademik dalam ujian nasional. Menurut Chalwell-T. 2. Model manajemen mutu. Model manajemen mutu total mengklasifikasi sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dan dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberikan kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkup yang berubah. Dalam manajemen mutu total dasar, penilaian efektivitas sekolah meliputi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proses, penerangan dan analisis, perencanaan, keputusan, pencapaian belajar, serta dampak kepada masyarakat. Yang ketiga, model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan tersebut dalam terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan dalam kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah pengajaran, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Dan masuk ke materi yang keempat, yaitu usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto 2006, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama,
school review merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta bermutu lulusan. Yang kedua, benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality assurance merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tuanya bahwa sentiasa memberikan pelayanan terbaik. D. Quality control merupakan suatu sistem yang mendekati terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Itulah penjelasan materi bab ke-11. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.